Ya, sahabat sekalian, kita ambil satu video sebelum maghrib ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya, sahabat sekalian, ini ada berita yang menggelitik ya. Dan saya mau mengungkapnya sebagai sebuah fenomena, not only siapa yang mengatakannya ini, tapi sebuah fenomena ya. Dari suara.com, Akbar Faisal beri ucapan selamat ke Prabowo tapi ogah ke Gibran. .2 dia jauh dari layak. Itu kata Akbar Faisal ya. Kita tahu ya, Akbar Faisal adalah politisi Demokrat, pindah ke Hanura, pindah ke Nasdem, sekarang kelihatannya udah pensiun ya dari 3 partai politik tersebut. Pernah menjadi anggota DPR kalau tidak salah 2 periode ya, 2009 2014, 2019, kemudian tidak terpilih berikutnya, dan kemudian berikutnya tidak lagi mencalonkan diri untuk di 2024. Apa yang dikatakan Akbar Faisal? Suara.com, politisi senior Akbar Faisal beri ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang sudah dilantik sebagai Presiden RI ke-8. Namun ucapan yang sama enggan dia sampaikan untuk Gibran Rakabuming yang secara bersamaan dilantik menjadi Wakil Presiden. Secara belak-belakan Akbar menegaskan kalau Gibran tidak layak mengemban tugas sebagai Wapres. Selamat untuk Bapak Prabowo Subianto. Pimpin kami menuju keadaban berbangsa yang bermartabat secara sebenar-benarnya. Tapi ucapan ini tidak untuk Gibran Rakabuming Raka. Dia jauh dari layak mendapat mandat sebesar itu, kata Akbar dikutip dari postingannya di akun Instagram pribadinya. Ucapan terus terang itu sengaja dia lontarkan di media sosial karena menurutnya dalam bernegara sebaiknya tidak perlu basa-basi. Sebab akan sangat banyak yang akan dipertaruhkan. Terlebih jika telah salah dalam proses sejak awal imbuhnya. Mantan kader Partai Nasdem itu merasa kalau publik Indonesia sudah terlalu sering bersikap memaklumi kepada para penyelenggara negara. Terlalu banyak permakluman kita kepada para penyelenggara negara hingga kita tak lagi jernih menyikapi sangat banyak hal krusial yang dampaknya jauh ke masa depan, pungkasnya. Pernyataan sikap Akbar rupanya mendapat dukungan dari sejumlah netizen di Instagram. Netizen juga merasa telah diwakili dari kata-kata tersebut. Kalimat yang Anda ucapkan pun sangat mewakili, kata netizen @samu XXX. Setuju Pak Akbar, alhamdulillah masih ada deretan orang jujur di negeri ini, ujar netizen @ibrxx. Mantap Bang Akbar, kata-katanya sangat pas. Saya bukannya membenci Gibran, tapi caranya yang menabrak aturan yang tidak patut ditiru buat generasi penerus bangsa ini. Komentar @yunxxx. Ya sahabat era sekalian. Ya inilah sebuah fenomena ya. Kenapa saya katakan sebuah fenomena? Ya saya ini. Jadi inilah dilema ya. Atau kebanyakan sikap split karakter dari kita semua, termasuk saya lah barangkali. Tapi saya tidak buruk-buruk amat lah, karena saya juga masih mengkritik Prabowo ya, tidak mengakui kemenangannya karena dicapai dengan cara curang. Jadi saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Akbar Faisal ini bagus ya. Memang Gibran tidak layak. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya sampai pada kelayakan ataukah sampai pada caranya memenangkan pertarungan? Kalau tidak layak, udah pasti tidak layak. Tapi kalau kemudian ditarik ke belakang caranya memenangkan pertarungan, ya kan tidak bisa Gibran bersaing, berkompetisi kalau tidak digendong oleh Prabowo Subianto. Prabowo yang sudah banyak stok wakil presidennya, mulai dari awalnya ingin sama Caimin, sudah deklarasi kerja sama Gerindra PKB. Kemudian di situ ada Erlangga Hartarto, ada Zulkifli Hasan, ada Yusril Iza Mahendra yang jauh lebih layak, ada Erick Thohir pula. Toh tidak dipakai orang-orang tersebut, yang dia pakai adalah, yang dia ambil adalah Gibran Rakabuming Raka.
dengan kata-kata tenang Pak Prabowo. Oh nggak bisa gitu. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Kan begitu. Jadi kalau kita bicara mengenai peran masing-masing, ibarat ini saham, beneficial owner, ya, pemilik saham yang menguntungkan itu adalah Prabowo Subianto, pemegang saham terbesar karena Prabowo menjadi presiden. Tapi sobat era sekalian, saya sudah katakan kan dilemanya adalah kalau kita masih bolak-balik ke pemilu itu nanti dibilang gagal move on kan begitu. Tapi kalau misalnya orang memisahkan Gibran dengan Prabowo begitu saja, maka seolah-olah dia ahistoris. Oke. Maka kalau kita mau cut off, tidak lagi mempermasalahkan pemilu, maka saya mengatakan kita permasalahkan Gibran karena fufu-fafa. Yaitu sebuah keadaan pasca pemilu terbongkarnya akun fufu-fafa. Dan satu keadaan yang memungkinkan dia di-impeach karena ijazahnya tidak jelas. Jadi bukan lagi soal pemilu. Tapi sejarah itu nggak bisa dilupakan. Bahwa the beneficial owner-nya adalah Prabowo sendiri. Prabowo yang sengaja memancing Jokowi agar mencalonkan Gibran Rakabuming Raka. Dia juga yang memberikan sinyal. Dia juga yang bernegosiasi pastinya dengan Jokowi. Maka Jokowi kemudian mencari jalan melalui iparnya Anwar Usman untuk meloloskan Gibran. Kan begitu. Logic thinkingnya kan begitu. Karena ada green light dari Prabowo untuk mencalonkan Gibran kalau bisa lolos dari MK. Jadi banyak sekali intelektual yang kemudian menjadi split character ya. Jadi memotong begitu saja jalur sejarahnya. Kemudian mengkondem Gibran karena dianggap tidak layak. Jadi kalau dari sisi hukum tata negara, sobat era sekalian, layak tidak layak itu penilaian subjektif. Dari hukum tata negara, apa yang membuat Gibran pantas di-impeach? Nah itulah yang paling penting. Maka saya menyodorkan 3 hal. 1, perbuatan tercela. 2, kemampuan secara rohani. 3, soal persyaratan ijazah SMA sebagai syarat minimal menjadi presiden atau wakil presiden. Soal kemampuan layak tidak layak itu tidak relevan dari sisi hukum tata negara. Tapi kan ada kemampuan rohani. Ya rohani itu soal sakit jiwa, bukan soal yang terkait dengan bodoh atau tidak bodohnya. Ya, presiden bodoh ya kita, wakil presiden bodoh udah kita pilih sendiri. Tidak layak tapi kita pilih dan kita akui pula kemenangan pasangan Prabowo Gibran kan. Karena itu ya saya kira itulah ya. Saya hanya menggambarkan sebuah sikap yang menurut saya akhirnya tidak konsisten juga. Kita mendua jadinya. Melihat Gibran sebagai masalah, tapi kemudian Prabowo sama sekali kita tidak utak-utik termasuk saya. Karena memang barangkali ya useless juga lah mempermasalahkan pemilu kemarin. Makanya sudahlah tutup lembaran pemilu nanti sebagai bahan evaluasi ya. Kemudian lembaran baru adalah kenyataannya kita punya presiden yang bernama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terhadap Prabowo Subianto kita katakan paling tidak saat ini tidak ada alasan untuk di-impeach, tapi untuk Gibran ada alasan yang besar untuk adanya impeachment. Dan impeachment itu politik dan hukum ya. Politiknya adalah Prabowo sendiri, hukumnya adalah para anggota DPR itu mau nggak menginisiasi ya impeachment, the trial of impeachment. Dan kalau kita misalnya kritik Prabowo hari ini, ya nggak pantas juga diselamati ketika dia menghambur-hamburkan jabatan untuk para pendukungnya. Kayaknya nggak melihat kualitas lagi, semua diangkat jadi menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, staf khusus, utusan khusus, kemudian penasihat khusus, apalagi ya. Nanti kita lihat One Team Press. One Team Press kan tidak dibatasi juga. Bayangan saya One Team Press nanti berisi jenderal-jenderal senior yang semuanya mendukung itu masuk semua ke One Team Press. Jangan-jangan ketua One Team Press-nya Joko Widodo lagi ya, ayahnya Fufu Fafa. Itu juga yang harus kita pahami ya. Begitu sobat era sekalian ya. Saya suka apa yang dikatakan oleh Akbar Faisal, tapi memang itu menggambarkan split karakternya kita terhadap pemilu kemarin. Kok kita mengutuk Gibran tetapi kemudian mengakui Prabowo.
Kalau soalnya pemilu, tapi kalau soalnya fufu fapa beda lagi ya. Soalnya fufu fapa beda lagi. Karena dalam hukum tata negara, ya layak dan tidak layak itu menjadi nggak penting lagi ketika orang sudah terpilih. Tetapi dia menjadi penting ketika ada fufu fapa. Masih ada peluang untuk dimakzulkan karena fufu fafanya, karena kemungkinan sakit jiwanya, karena kemungkinan ijazah SMA-nya. Itu probabilitasnya ya. Itu apa istilahnya? Itu chance-nya ya. Chance-nya. Oke. Kita harus seperti itu, jangan sungkan-sungkan. Kenapa RH sekarang kok tidak membahas Mulyono? RH tidak boleh berhenti mengkritik Mulyono sampai dia ditangkap. Enak aja kejahatan dia selama ini dibiarkan saja, dimaafkan saja. Terus kawal Mulyono sampai dibuih. Blackwater. Like I said, saya bukan orang yang mau membalaskan dendam. Saya orang yang berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi. Partner oposisi saya adalah Prabowo Subianto sekarang ini. He is the president. Mulyono enggak lagi. Urusan Mulyono mau dihukum atau tidak, not my business. Itu urusan penegakan hukum dan orang-orang yang mendendam padanya. Atau ingin meminta keadilan, bukan mendendam lah. Urusan saya adalah urusan bagaimana melihat Prabowo Subianto sebagai presiden. Kan saya harus konsisten. Saya pakar hukum tata negara, ya, dan yang dibahas adalah soal masalah-masalah kenegaraan, bukan masalah-masalah soal dendam mantan presiden ya. Jadi harus dimaklumi kalau saya tidak lagi membahas Mulyono atau Jokowi. Ya sudahlah, dia orang biasa. Tetapi bagaimana kalau dia masih powerful misalnya mempengaruhi pemerintahan Prabowo? Itu Prabowo-nya yang salah. Dia yang presiden, dia yang mendapatkan mandat. Kenapa dia mau dipengaruhi atau mau dibawa ke tiak kekuasaan Mulyono misalnya? Jangan salahkan orang yang sudah tidak berkuasa lagi, tapi salahkan orang yang berkuasa. Kalau Prabowo tunduk pada Mulyono berarti kalian salah pilih pemimpin, karena saya tidak memilihnya soalnya. Oke saudara sekalian, itu ya. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ahli hukum tata negara yang masuk di depan pintu penguasa. Luar biasa. Yang enggak lah, ya kan? Karena ahli hukum tata negara dibutuhkan oleh kekuasaan. Kita nggak boleh mengatakan misalnya Yusril itu nggak penting. Cuma masalahnya adalah jangan menjual ilmu dengan mudah gitu aja ya. Maksudnya gini, ilmu pengetahuan itu jangan dijual murah gitu ya. Jangan dijual, bukan dijual murah ya. Nanti dijual mahal boleh. Bang, bagaimana kelanjutan partai atau ormas perubahan? I don't know ya. Saya tidak punya komunikasi dengan Anies ya soal partai dan ormas ya. Kemudian apalagi ya, coba kita baca yang penting-penting aja. Bang, apakah perbuatan Yandri termasuk abuse of power dan korupsi? KPK dan BPK harus usut Yandri, jangan sampai dia pakai duit APBN untuk keluarganya. Ya begini, kita pakai if ya, andai. Abuse of power udah jelas karena dia pakai kop surat menteri. Kalau korupsi ya nggak tahu, kita lihat apakah itu